Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, was-sam'u wat-ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minina al-barri wal fajiri wa man waliya al-khilafata wa jatama'a an-nasu alayhi wa radaw bih wa man alayhim bis-sayfi hatta sara khalifatan wa summiya amiral mu'minin. Kata beliau, dan dari prinsip dan dasar pokok ahli sunnah wal jamaah, dari sunnah al-lazimah, yang siapa yang meninggalkannya ia tidak terhitung dari ahli sunnah, yaitu as-sam'u wa ta'a lil a'immah wa amiril mu'minin, mendengar dan taat kepada para imam, para pemimpin, wa amiril mu'minin, dan amir, pemimpin kaum mukminin, al-barri wal fajiri, baik itu pemimpin yang baik maupun yang fajir, wa man waliyal khilafata, dan siapa yang memegang kekuasaan, memegang khilafah, wajtama'an nasu alaihi, dan manusia bersepakat di atasnya, waradau bih, dan ridha terhadapnya, wa man alaihim bis-sayfi, dan siapa yang menguasai mereka dengan as-sayf, dengan pedangnya, hatta sara khalifatan, sampai dia menjadi khalifah, summiya amiral mu'minin, maka dia dinamakan sebagai amirul mu'minin. Ini adalah penjelasan tentang prinsip dari prinsip pokok ahli sunnah wal jamaah, dasar pokok di dalam syariatul Islam yang dipegang oleh orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para ulama as-salaf. Dan dasar ini, prinsip ini merupakan ciri pembeda antara ahli al-haqq wal batil, antara ahli sunnah dan ahlul bid'ah, yaitu dalam masalah ketaatan kepada penguasa. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala, sebagaimana imam-imam yang lainnya, menekankan hal ini di banyak pembicaraan beliau dan di banyak fatwa beliau, termasuk di dalam usulus sunnah ini. Beliau berkata di sini, was-sam'u wa ta'a lil a'immah, mendengar dan taat kepada para penguasa, para imam, wa amiril mu'minin, dan amir al-mu'minin. Imam itulah amirul mu'minin. Walaupun lafaz imarah, kalimat imarah, kalimat amir itu mengandung beberapa pengertian. Namun penggunaan kalimat amirul mu'minin itu muradif dengan makna imam dan sama dengan makna khalifah. Nah, imarah disebut oleh para ulama terbagi menjadi dua. Imarah fil hadar wa imarah fis safar. Imarah di al-hadar, di waktu hadir, bukan perjalanan. Dan imarah fis safar, imarah di perjalanan. Dan imarah al-hadar itu ada dua.
imarah umum. Nah inilah yang dipegang oleh Amirul Mukminin. Dan man ammarahul imam. Dan siapa yang diangkat oleh imam umum sebagai amir juga. Diangkat sebagai amir. Ya. Diangkat sebagai gubernur. Sebagai penguasa yang dibentuk oleh amir umum. Seperti Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau punya gubernur-gubernur. Ya. Ada yang diangkat oleh Umar sebagai amir di Mekah, ada yang amir di Kufah, amir di Basrah. Nah, ini pembagian imarah. Hanya ada 2 di dalam nas syariah. Demikian dibagi oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala dan juga Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Iya. Adapun orang-orang yang menggunakan kalimat amir dari kelompok hizbiyat dan jamaat yang dia pakai untuk membentuk jamaah tersendiri, diangkat amirnya, pimpinannya, maka penggunaan mereka terhadap imarah, kalau sifatnya adalah imarah umum, maka yang dianggap adalah pimpinan penguasa yang syah sebagai penguasa. Kalau dia adalah imarah safar, maka itu hanya di dalam perjalanan, tidak di dalam hadar. Maka kritikan yang disebut oleh Syekh Ahmad An-Najmi terhadap Ikhwanul Muslimin, mereka banyak menggunakan hadis-hadis tentang imarah dalam perjalanan dipakai untuk mengangkat amir pada kelompok mereka. Dan ini adalah bentuk-bentuk penyimpangan dan menyelisihi dasar-dasar prinsip dalam syariatul Islam. Iya. Baik, ini perbedaan antara imam dan Amirul Mukminin. Jadi global prinsip ini bahwa seorang itu wajib taat dan mendengar kepada penguasa. Apakah penguasanya itu bar maupun fajir, baik maupun jelek. Ya. Wajib taat kepadanya sepanjang dia masih muslim. Sepanjang belum nampak kufran bawahan, kekafiran yang nyata, kalian mempunyai argumen di sisi Allah. Iya. Kita diperintah untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Ini prinsip dasar dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dijelaskan dalam ayat-ayat dan hadits-hadits yang sangat banyak sekali. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada ar-rasul dan ulil amr di antara kalian. Ulil amr asal pengertiannya adalah penguasa. Bermana umara. Asal pengertian. Dan umara asalnya adalah orang yang berilmu. Ya, cuman belakangan ada di antara umara yang butuh kepada para ulama di dalam berbagai macam hukum. Nah, di sini sisi penafsiran sebagian para ulama yang menafsirkan ulil amr dengan penafsiran ulama dan umara. Iya. Maka perintah untuk taat kepada penguasa. Namun ayat yang kita sebutkan tadi, kalau kita cermati, ketika disebut Allah, maka disebut kalimat perintah, atiullah, taatlah kepada Allah. Disebut Rasul, disebut lagi kalimat perintah dan taatlah kepada Rasul. Disebut penguasa, hanya sekedar diikutkan dan kepada ulil amr. Tidak dikatakan dan taatlah kepada ulil amr. Cuman ketaatannya diikutkan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya penguasa itu ditaati sepanjang ia taat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun di dalam maksiat, maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Innamat ta'atu fil ma'rufi." Sungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Dan dalam sebagian lafaz, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah yang Maha Mencipta. Nah, baik. Jadi ini prinsip dasar dari prinsip ahli sunnah di dalam masalah ini. Wajib mendengar dan taat kepada penguasa. Walaupun dia berbuat zalim, walaupun dia jaur, dikatakan wa injaru, ya, walaupun mereka melampaui batas. Nah, kita tetap diperintah untuk mendengar dan taat kepada penguasa, walaupun melampaui batas.
Pelampauan batas dari penguasa dan kesewenang-wenangannya itu terbagi dua. Ada bentuknya dalam agama dan ada bentuknya dalam masalah dunia. Ya. Maka apa saja dari bentuk kesenang-wenangannya sepanjang dia belum keluar dari keislaman, maka perintah yang diperintahkan kepada kaum muslimin yang merupakan dasar akidah adalah taat dan mendengar kepada penguasa. Iya. Sebab melakukan bentuk khuruj, keluar dari ketaatan kepada penguasa, kudeta, dan yang semisal dengan itu tidak membawa kebaikan untuk umat. Dan sama sekali tidak pernah tercatat di dalam sejarah ada orang yang melakukannya kemudian membawa manfaat dan faedah. Iya. Yang tercatat dalam sejarah hanya membawa malapetaka, duka dan nestapa untuk kaum muslimin. Iya. Karena itu, prinsip-prinsip yang seperti ini hendaknya ditanamkan pada diri setiap muslim. Syariat Allah adalah syariat yang sangat mulia, penuh dengan hikmah, rahmat bagi manusia. Kadang seorang kurang memahaminya untuk saat ini, namun syariat Islam itu adalah syariat yang berlaku, ya, dan memandang segala sesuatu yang terjadi pada keadaan itu dan yang akan kejadian yang akan datang. Semuanya telah diperhitungkan dan semuanya itu adalah kebijaksanaan yang sudah tertera di dalam syariah. Iya. Kemudian kata beliau di sini, "Wa man waliyal khilafata." Siapa yang memegang khilafah, wajtama'an nasu alaihi, manusia sudah bersatu di atasnya, waradu bih, dan ridha terhadapnya. Wa man alaihim bisayfi, dan siapa yang di atas mereka dengan pedang, sara khalifatan, maka dia dianggap khalifah. Wa summiya amiral mu'minin, maka dianggap sebagai amir al-mu'minin. Sini ada dua perkara yang harus dirinci. Yang pertama, kapan seorang itu dianggap amirul mu'minin? Imam Ahmad di sini akhirnya menyebutkan dua perkara, sebagiannya rincian dan sebagiannya sifat pada ketentuan dalam sebagian masalah. Dalam sebagian riwayat beliau ditanya kapan seorang itu dianggap sebagai amirul mukminin, atau siapa yang dianggap amirul mukminin. Kata beliau, amirul mukminin itu adalah orang yang pemimpin, itu adalah orang yang di negara tersebut seluruhnya berkata itu adalah pemimpin kita. Nah, itu ukuran umum, ya, ciri umum. Kalau hanya pada sebagian kelompok, maka itu tidak masuk di dalam yang diinginkan, ya, dari kalimat para a'immah. Kemudian yang kedua, dari ucapan beliau ini kita bisa memahami bahwa imarah itu, kepemimpinan itu syah dengan dua perkara. Yang pertama, wilayatu al-ikhtiyar, wilayah yang syah dengan pilihan. Kemudian yang kedua ada wilayatu at-taglib, kepemimpinan yang syah dengan ia berkuasa dengan kekuatannya. Ini makna ucapan beliau, man waliyal khilafah wajtama'an nasu alaihi waradu bih. Ini wilayah ikhtiyar. Jadi siapa yang memegang khilafah, manusia bersepakat di atasnya dan manusia ridha, berarti dia dipilih sesuai dengan keridhaan manusia. Dipahami? Dan keridhaan yang seperti ini syah terbagi menjadi dua, atau syah dengan dua perkara. Yang pertama, dia dipilih oleh ahlul halli wal aqdi. Dipilih oleh ahlul halli wal aqd, ya, orang-orang pilihan di tempat tersebut. Atau seperti majelis syura yang dipilih oleh Umar bin Khattab untuk memilih pengganti setelahnya, itu ahlul halli wal aqd. Kapan dipilih? Maka dia syah sebagai amirul mukminin, ya. Kemudian bentuk yang kedua, ada pelimpahan kekuasaan dari pimpinan sebelumnya, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala syah menjadi penguasa setelah menjadi khalifah setelah Abu Bakar, sebab Abu Bakar telah melimpahkan kekuasaan kepada Umar sebelum meninggalnya. Nah, dua hal ini adalah syah terhitung sebagai penguasa menurut kesepakatan para ulama. Kenapa? Sebab Abu Bakar terpilih dengan hal tersebut, disepakati oleh para sahabat, tidak ada perselisihan. Siapa yang menyelisihinya atau siapa yang tidak menerimanya,
berarti dia menyelisih kesepakatan para sahabat. Dan itu adalah mubtadi' dhalun, seorang pembuat bid'ah dan sesat dalam agama, menyelisih kesepakatan para sahabat. Iya. Dan Umar ketika mendapat limpahan kekuasaan dari Abu Bakar As-Siddiq, tidak seorang pun dari sahabat yang mempertanyakannya, atau dari kalangan para sahabat ada yang menggugat hal tersebut. Iya. Tapi semuanya menerimanya dan sepakat untuk membaiat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, menunjukkan bahwa itu adalah bentuk kepemimpinan yang benar. Dipahami? Baik. Ini dua perkara. Ini disebut dengan nama wilayatul ikhtiyar. Yang ketiga atau yang kedua disebut dengan nama wilayah at-taglib. Bagaimana itu wilayah at-taglib? Seorang berkuasa, ya, berbuat dosa, keluar dari ketaatan terhadap penguasa. Dia melakukan kudeta. Begitu melakukan kudeta, dia berkuasa dengan kekuatannya. Setelah berkuasa, dia menang. Ya. Maka, kapan dia dalam keadaan seperti ini, berkuasa dengan pedangnya, maka dia dianggap sebagai pimpinan untuk menjaga darah kaum muslimin jangan sampai lebih banyak lagi tertumpah. Dipahami ini? Sebab maksudnya dia melakukan kudeta ingin menjadi penguasa. Setelah menjadi penguasa sudah, maka untuk menjaga darah kaum muslimin, maka kekuasaannya diakui. Nah, ini maksud ucapan Imam Ahmad di sini, "Waman 'alaihim bis-sayfi." Siapa yang berkuasa atas mereka dengan pedangnya. Diberi contoh oleh para ulama dengan kekuasaan Abdul Malik bin Marwan yang menggulingkan pemerintahan Abdullah bin Zubair. Ya. Di Mekah. Setelah Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, pimpinan pasukannya yang menyerang waktu itu, maka Mekah pun dikuasai oleh Abdul Malik bin Marwan, dan para sahabat yang hidup di zaman itu semuanya membaiat Abdul Malik bin Marwan. Menunjukkan bahwa ini adalah suatu yang sudah merupakan ciri para ulama as-salaf rahimahumullahu taala. Ya. Ini pembagian dari satu sisi. Bisa dipahami ya? Jadi kadang dibagi dengan wilayatul ikhtiyar, wilayatul tagrib. Ya. Sebagian para ulama lagi membagi dengan cara yang lain, lebih detail. Ya. Mungkin lebih detail semisal dengan apa yang saya terangkan tadi. Jadi seorang dianggap syah sebagai penguasa dengan 3 perkara. Globalnya begitu. Syah dianggap sebagai penguasa umum kaum muslimin dengan 3 perkara. Ini yang kuatnya 3 perkara. Sebagian mengatakan 4 perkara. Dengan 4. Ya. Yang mengatakan 4, yang pertamanya adalah diberi contoh seperti Abu Bakar. Abu Bakar mendapat menjadi khalifah itu dipilih langsung oleh Nabi. Ya, ada yang mengatakan begitu, dipilih langsung oleh Nabi. Tapi ini pendapat yang kurang kuat. Sebab Nabi SAW meninggal dan tidak menentukan siapa khalifah penggantinya. Ya. Karena itu ada 3 cara yang disebut oleh kebanyakan para ulama. Ya. Sehingga penguasa itu dianggap sebagai penguasa umum kaum muslimin. Yang pertama, dipilih oleh ahlul halli wal aqdi. Itu yang pertama. Ya, seperti kejadian Umar majelis syura. Beliau buat majelis syura untuk menentukan khalifah setelahnya. Nah. Dan ahlul halli wal aqdi ini namanya ahlul halli, orang yang memberikan hal, keputusan, wal aqd, dan membuat akad yang disepakati oleh semuanya. Ahlus syura cuma 5 orang. Iya. Ahlus syura cuma 5 orang. Ini yang menentukan khalifahnya. Bukan rame-rame dan kumpul kayak ikan teri begitu, kumpul rame-rame. Tidak seperti itu. Iya. Tapi orang-orang yang berakal yang memilih. Setelah milih orang-orang besarnya, yang lainnya ikut membaiat. Ya, umat Islam itu bukan umat Islam yang senang kekacauan, gaduh sana sini. Ya, tenang mereka. Nah, ini bentuk yang pertama, dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Kemudian yang kedua, syah sebagai penguasa kalau ada wilayatul ahd, pelimpahan kekuasaan. Iya. Yang contoh yang dipilih dengan ahlul halli wal aqd, apa contohnya? Kekuasaannya siapa? Abu Bakar, siapa lagi? Utsman bin Affan. Terus Ali bin Abi Thalib. Ya. Pelimpahan kekuasaan, contohnya siapa? Umar ibn al-Khattab. Kemudian yang ketiga,
yang berkuasa dengan kekuatannya. Ya. Dia melakukan perbuatan salah. Sebab keluar dan kudeta terhadap penguasa itu salah. Kan begitu? Nah, kalau dia sudah berkuasa, maka untuk menjaga darah kaum muslimin jangan sampai tertumpah dan menjaga jangan sampai terjadi kekacauan, maka ia syah dianggap sebagai penguasa. Dipahami? Ini seperti kejadian Abdul Malik ibn Marwan. Nah, baik. Selain dari itu, maka itu tidak masuk ke dalam bentuk-bentuk yang disebut wajib taat kepada para imam, kepada amir, ya, dan seterusnya. Ya, kita telah terangkan ya makna imarah. Ya, jadi kalau imam atas umum, imam kaum muslimin atau imam di suatu negara membentuk gubernur-gubernur, maka dia juga ditaati. Ya, dia juga ditaati sebab dia adalah wakil dari pimpinan umum. Demikian. Nah, sekarang kita melihat sekilas ke sebagian kelompok-kelompok dan jamaat yang mereka membuat kepemimpinan sendiri, imarah tersendiri. Ya, maka masuknya kemana? Kalau mereka safar, tidak safar punya DPP, punya DPW. Ya. Mana safarnya? Nah, sekarang ada amirnya. Maka amir di sini imarah hadar. Kalau dia imarah fil hadar, maka salah satu dari dua. Apakah dia pimpinan umum atau orang yang diangkat oleh pimpinan umum? Ya. Ternyata kebanyakannya mengangkat amirnya saya sembunyi-sembunyi. Ya. Kekuasaannya tidak ada. Lari kemana? Nah, inilah orang-orang yang keluar dari kekuasaan yang seperti ini. Mereka ini yang dikatakan man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan tidak ada bai'at di lehernya, maka dia mati jahiliyah. Iya. Mereka ini yang dikatakan khuruj, keluar dari jalan. Kalau bikin jemaah-jemaah, bentuk jemaah sendiri. Ya. Nah, baik. Jadi ini prinsip pokok. Dasarnya menjaga kaum muslimin. Menjaga kesatuan kaum muslimin. Nah, apabila kaum muslimin tidak disatukan di bawah kepemimpinan, ya, tidak ada yang mengatur negara tersebut, kekacauan yang terjadi. Yang kuat akan memakan yang lemah. Ya. Dan tidak akan pernah terjadi kedamaian dan keamanan. Demikian keadaannya. Tapi di negara yang baik, yang ada pimpinan negaranya, ditaati oleh rakyatnya, maka akan bisa ditegakkan hukum-hukum Islam yang mengatur kebahagiaan dan kehidupan manusia. Iya. Wallahul musta'an. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala di sini, wal ghazwu madin ma'al imami ila yaumil qiyamah. Al barri wal fajiri la yutraku. Kata beliau rahimahullah, dan berperang ya, di sini takbir dengan al-ghazwu. Sebagian riwayat atau sebagian kitab ditakbir dengan al-jihad. Ya. Jadi al-ghazwu, perang atau jihad, madin ma'al amir. Itu sudah berjalan harus dengan penguasa. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Al-bar wal fajir. Apakah penguasa baik atau penguasanya fajir? La yutrak, tidak boleh ditinggal. Baik, sini berkaitan dengan masalah berperang, jihad. Ya. Jihad itu terbagi dua. Ini jihad untuk melawan orang kafir di front fisik. Ya. Kalau jihad bermakna umum, banyak pembagiannya. Sekarang kita hanya menyoroti satu sisi dari pembagian jihad. Jihad di front fisik melawan orang kafir terbagi dua. Ada namanya jihadul hujum dan ada namanya jihadul mudafa'ah. Dan ini termasuk perkara-perkara pokok sebenarnya yang dipahami oleh salafiyun. Iya. Bahwa jihad itu terbagi dua. Ada namanya jihadul hujum, jihad mudafa'ah. Jihad hujum adalah jihad menyerang. Kaum muslimin yang duluan menyerang. Jihad mudafa'ah artinya jihad membela diri. Kaum muslimin diserang, mereka membela diri. Itu namanya jihad mudafa'ah. Dipahami? Kalau jihad hujum, itu disyariatkan dengan 3 syarat. Ya. Syarat yang pertama, al-imarah, harus ada amirnya, harus ada penguasanya. Syarat yang kedua, al-wilayah, harus punya wilayah kekuasaan. Syarat yang ketiga, ar-rayah,
harus punya bendera. Artinya apa punya bendera? Orang biasanya kalau pasang bendera itu artinya kuat kedudukannya. Takbirnya begitu. Ya, artinya kalau dibahasakan harus mempunyai kekuatan. Ya. Jadi 3 syarat. Punya pemimpin, punya wilayah kekuasaan, dan punya kekuatan. Nah, baru disyariatkan jihad menyerang. Dipahami? Ya. Karena itu ditegaskan di sini oleh Imam Ahmad, ini betulnya jihad hujum. Kata beliau, wal ghazwu madin. Perang itu harus bersama amir. Madin sudah berlalu, harus seperti itu bersama amir ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Al-bar wal fajir, apakah amirnya baik maupun jelek, tak pandai, yang penting dia amir, pimpinan kaum muslimin, masih muslim, maka kalau dia berangkat atau menyuruh kaum muslimin untuk berangkat jihad, maka wajib ikut bersamanya. Begitu. La yutrak, tidak boleh ditinggal. Ini 3 syarat jihadul hujum. Tanpa 3 syarat ini tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Karena itu syariat jihad itu wajib atas kaum muslimin di zaman ini. Cuman ada kelemahan di tengah kaum muslimin. Begitu penguasa tidak menyuruhkan jihad, maka bagi yang lainnya tidak wajib atas mereka, sebab tidak ada penguasa yang menyuruhkannya. Andai kata penguasa kita menyuruhkan, maka kita ikut bersamanya. Demikian. Jadi terkait dengan penguasa. Ini kalau sifatnya jihadul hujum. Karena itu Nabi ketika berada di Mekah, beliau tidak diperintah berperang fisik dengan orang kafir. Bahkan dilarang beliau berperang fisik dengan orang kafir. Dalam Al-Quran dikatakan, Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah kalian lihat kepada orang-orang yang diperintah kepada mereka, perintahnya apa? Tahanlah tangan-tangan kalian. Jangan kalian berperang. Apa kerja kalian? Tegakkan salat, keluarkan zakat. Itu saja. Disuruh menahan tangannya. Dilarang berperang di Mekah. Tapi begitu pindah ke Madinah Rasulullah, beliau adalah pimpinan kaum muslimin di sana. Beliau pindah ke tempat yang kabilahnya kuat, punya kekuatan, punya wilayah kekuasaan. Maka turunlah ayat-ayat perintah untuk membangkitkan semangat kaum muslimin berjihad. Ya. Mulai beliau memperluas wilayah kekuasaan. Dan terjadilah kisah-kisah peperangan Rasulullah, semuanya itu setelah berada di Madinah. Dipahami ini? Ya. Baik, kalau jihadul hujum itu tidak disyaratkan harus ada penguasa. Tidak disyaratkan. Kapan kaum muslimin diserang oleh orang kafir, wajib mereka membela diri. Iya. Hah? Nah? Jihad mudafa'ah. Baik. Saya bilang tadi apa? Jihadul hujum. Baik. Adapun jihad mudafa'ah, jihad membela diri, itu tidak disyaratkan harus dengan penguasa. Ya. Kapan kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir, maka wajib bagi mereka untuk membela diri. Inilah yang disebut di dalam hadis, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh karena membela dirinya dia mati syahid. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya dia mati syahid. Ya, dan seterusnya. Nah, dipahami ini? Ini pembagian jihad. Dan ini maklum dan dipahami. Ya. Di kalangan para ulama ahli ilmu. Ya. Dan ini merupakan dasar pokok dalam pembagian jihad. Maka sekarang kita lihat orang-orang yang menyuruhkan jihad, ya, mulai menyuruhkan jihad, melakukan peledakan di sana sini, bom di sana sini. Ya. Tanya, kenapa kau melakukan seperti itu? Katanya ada jihad fisabilillah melawan orang kafir. Ya. Maka kita katakan padanya, ya bahlul, jihad apa itu? Ya. Masuk kemana dia? Kalau jihad membela diri, kamu yang menyerang, ya kan? Kamu yang menyerang. Kalau jihadnya adalah jihad menyerang, maka mana penguasamu? Mana wilayahmu? Mana kekuatanmu? Ya, kamu saja melakukan bom sembunyi-sembunyi. Ya. Iya kan? Berarti tidak terhitung sama sekali dari jihad yang diperbolehkan. Ya, ini khusus dalam masalah ini. Membantah dari sisi ini saja sudah salah pokoknya. Dasarnya. Jadi kalau paham hal ini, banyak hal yang muncul. Ya, banyak hal yang kelihatan rusak di kalangan sebagian orang. Ya dasarnya kena memahami prinsip dasar ahli sunnah di dalam masalah ini. Ya. Juga kalau dia katakan yang diserang orang-orang kafir, salah besar. Ya, orang kafir itu tidak semuanya
boleh diserang. Orang kafir itu terbagi 4. Orang kafir. Ya. Ada namanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Taat kepada peraturan di negeri tersebut. Ini mendapat perlindungan, tidak boleh dibunuhi. Kata Nabi SAW, dhimmatul muslimina wahidah, yas'abiha adanahum. Dhimma kaum muslimin satu. Harus dijaga dari paling bawahnya sampai paling atas. Harus menjaga. Kafir yang kedua namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad, ini adalah kafir di suatu negeri yang terjadi perjanjian antara negeri kafir dan negeri kaum muslimin tidak saling perang. Contohnya, seperti Nabi melakukan perjanjian di Hudaybiyah, maka setelah perjanjian sama sekali tidak diperbolehkan kaum muslimin membunuh orang Mekah setelah perjanjian. Bahkan Nabi mengancam dalam hadits riwayat Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak mencium baunya surga. Ya. Kalau orang berpikir, loh, kafir kok dibunuh, masa tidak mencium baunya surga? Kan begitu kan? Makanya harus berpikir. Ya. Syariat tidak seperti yang kamu pahami sekarang. Ya. Syariat Islam itu penuh dengan keadilan. Sebab kalau sudah ada perjanjian, tidak saling berperang, itu namanya berbuat berjanji. Dan kaum muslimin itu tidak pernah dididik berkhianat, menjadi orang-orang pengkhianat. Ya. Mereka menjaga janji. Baik. Kemudian, kafir yang ketiga namanya kafir musta'man. Kafir yang mendapat jaminan keamanan. Dia asalnya bukan di negeri Islam, masuk dia ke negeri kaum muslimin. Dari luar dia masuk ke negeri kaum muslimin. Namun dia masuk ke negeri kaum muslimin dengan perlindungan. Apakah dari negara ataupun salah satu dari orang di negeri tersebut. Maka ini namanya kafir musta'man. Juga tidak boleh dibunuhi. Dalilnya ayat Al-Quran. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada dari kaum musyrikin yang minta perlindungan kepadamu, maka lindungi dia sampai dia mendengar firman Allah. Kalau dia mau masuk ke negeri Islam, mau dengar firman Allah, kau berikan perlindungan. Silakan, berikan perlindungan. Ya. Dan di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Ummu Hani, saudara perempuan Ali bin Abi Thalib, datang kepada Rasulullah mengadukan perbuatan Ali bin Abi Thalib. Ummu Hani berkata, "Ya Rasulullah, saya melindungi si Anu," disebut namanya, kafir, si Anu. Saya lindungi dia untuk masuk ke sini. Dan Ali bin Abi Thalib, saudaraku, menyangka bahwa dia boleh membunuh orang yang saya lindungi ini. Ya. Maka kata Nabi SAW, "Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Kami sudah melindungi siapa yang kamu lindungi, Ummu Hani. Pimpinan negara langsung melindungi. Ya. Sebab kaitannya seorang muslim itu terhormat. Kalau dia membuat janji, kita harus hargai. Ya. Dipahami? Ini 3 jenis kafir. Tidak boleh dibunuh. Selain dari ini namanya kafir harbi. Kafir harbi inilah yang boleh dibunuhi. Namun memerangi kafir harbi ini kembali lagi kepada pembagian jihad itu tadi. Jihadul hujum dan jihad mudafa'ah. Ya, dipahami ya? Indah kan syariat Islam. Nah, jadi tidak sembarangan. Ya, karena itu kejadian kemarin di mana di WTC Pentagon itu 11 September, tidak ada ulama ahli sunnah yang setuju kejadian itu. Ya. Sama sekali nggak ada dari kalangan ulama ahli sunnah yang menyetujui kejadian tersebut dan membenarkannya. Ya. Sebab itu adalah perkara yang mungkar. Orang yang masuk ke negara Amerika, perjanjian mereka di bandara, kemudian setelah itu membuat kerusakan, ya, dan dia menyerang bukan dengan bentuk-bentuk yang dibenarkan. Karena itu tidak ada yang membenarkan dari kalangan para ulama ahli sunnah. Iya. Dan tidak dikenal ada ahli sunnah yang membela hal tersebut. Ya. Kecuali ada orang yang mengaku dan bernama Ja'far Umar Thalib. Ya. Mengatakan bahwa orang-orang yang menyerangnya itu adalah orang-orang yang gagah pahlawan. Ya. Nah, demikian. Jadi masalahnya adalah masalah yang berkaitan dengan usul dan pokok dasar. Bukan masalah kalau benci kepada orang kafir, benci pada orang kafir, iya betul. Kita benci kepada orang kafir. Cuman umat Islam itu dididik untuk berbuat adil. Nah, di sini letak-letak detailnya syariatul Islam. Ya, karena itu memahami dasar-dasar prinsip itu adalah perkara yang sangat penting sekali. Dikatakan di sini oleh Imam Ahmad, wal ghazwu madin ma'al amiri ila yaumil qiyamah. Dan perang itu jihad tetap berjalan bersama amir ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Al-barri wal fajir, apakah pimpinan yang baik maupun fajir.
la yutrak, tidak boleh ditinggalkan. Demikian pula kata beliau, wa qismatul fai, dan membagi al-fai. Al-fai itu harta rampasan perang. Ya, beda dengan ghanimah. Kalau ghanimah harta rampasan perang juga. Ya, bedanya begini. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang yang diambil setelah terjadi peperangan. Setelah perang dengan orang kafir, kalau orang kafirnya, barang yang diambil itu namanya ghanimah, harta rampasan perang. Kalau fai itu adalah harta rampasan perang, kaum muslimin datang, orang kafirnya langsung menyerah atau melarikan diri. Ya. Jadi mereka dapat barang tanpa perang. Maka ini namanya fai. Baik, kata Imam Ahmad di sini pembagian fai itu kembali kepada imam juga, kepada amir. Demikian pula iqamatul hudud, menegakkan had-had ilal a'immati madhin, juga kembali kepada para imam madhin. Hal ini berjalan. Ya. Bahkan sebagian menukil ittifaq, ijma' di kalangan para ulama bahwa iqamatul hudud itu yang melakukannya adalah penguasa. Nah, yang melakukannya adalah penguasa. Kata beliau, laisa li ahadin ayyata'ana alaihim wala yunazi'ahum. Tidak seorang pun yang boleh menikam mereka atau mencerca mereka dalam masalah ini dan menggugat atau mengganggu gugat mereka di dalam masalah ini. Iya. Jadi penegakan hudud itu adalah perkara kembali kepada penguasa. Ya, maka kalau ingin menegakkan hudud, nasihatkan kepada penguasa untuk menegakkannya. Kalau dia tidak melakukannya, maka itu adalah tanggung jawab, dia pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kita sebagai rakyat, maka kita tidak diberi wewenang di dalam syariah untuk melakukan had-had tersendiri. Ya, dipahami? Nah, baik. Ada dulu ya. Fadhil. Ahmad rahimahullahu taala, wa daf'u as-sadaqati ilaihim ja'izatun nafidatun. Man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu barran kana aw fajira. Kata beliau, dan menyerahkan sedekah kepada mereka, kepada para penguasa, jaizah, adalah boleh, nafidah, terlaksana. Man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu. Siapa yang menyerahkan sedekahnya, maksudnya zakatnya, diserahkan kepada penguasa, maka hal tersebut sudah cukup, sudah mendapat nilai. Apakah penguasanya barran kana atau fajira, baik maupun fajir. Baik, di sini masih Imam Ahmad menjelaskan tentang beberapa perkara yang merupakan khasaisul a'immah, khususan untuk para penguasa. Penguasa itu punya hak-hak, punya kekhususan, tugas-tugas khusus milik dia, tidak dimiliki untuk orang lain. Ya, disebutkan tadi membagi al-fai, menegakkan hudud, kemudian jihad. Ya. Dan di sini beliau sebutkan menyerahkan sedekah, menyerahkan zakat. Tapi beliau di sini ketika menjelaskan tentang kalimat menyerahkan zakat, beliau takbir dengan kalimat lain. Ya. Jaizatun nafidah, bentuknya jaizah. Artinya kalau penguasa meminta supaya zakat diserahkan kepada mereka, maka kaum muslimin wajib menyerahkan zakatnya kepada penguasa. Iya. Apakah penguasanya bar atau fajir, dia manfaatkan di jalan yang benar atau tidak, serahkan kepada mereka, sudah cukup. Begitu. Kalau dia meminta. Tapi kalau penguasa tidak mengharuskan, maka penyerahan zakat boleh diserahkan kepada penguasa atau amil-amil yang dia bentuk, dan boleh diserahkan langsung kepada orang yang berhak. Ya, karena itu takbir beliau tidak sekuat takbir sebelumnya. Dipahami? Baik. Kemudian kata beliau, wa salatul jum'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyatun tammatun. Dan salat Jumat di belakang imam, di belakang penguasa, wa khalfa man wallahu, dan di belakang orang yang dia kuasakan. Ya. Penguasa di zaman dahulu itu umumnya mereka sendiri yang langsung menjadi imam salat. Seperti Nabi SAW, beliau imam salat. Pimpinan kaum muslimin, beliau imam salat. Ya, karena itu ketika Nabi salat Isya, terlambat beliau keluar, tidak ada yang maju menggantikan beliau sebelum beliau datang. Ya, mereka menunggu sampai 1/2 malam, sampai ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala datang kepada Nabi, kemudian berkata bahwa orang-orang sudah tidur, baru beliau keluar, lalu beliau berkata, andai kata tidak memperhatikan umatku, sungguhnya ini adalah waktu yang paling tepat untuk melaksanakan salat Isya. Nah,
Syahidnya di sini beliau menunggu, para sahabat menunggu. Jadi asalnya yang menjadi imam ya, di masjid umum kaum muslimin itu adalah pimpinan negara. Itu asal. Nah, kemudian orang-orang yang diangkat sebagai imam oleh pimpinan negara. Kalau resmi dia diangkat, maka tetap wajib sholat di belakangnya. Iya. Baik. Nah, di sini penekanan bahwa sholat Jumat di belakang mereka, di belakang pemimpin, dan sholat Jumat di belakang orang yang dikuasakan oleh pemimpin, jaizah kata Imam Ahmad, adalah boleh. Baqiyatun, ya, tetap. Tammatun, sempurna. Raka'ataini, 2 rakaat. Man a'adahuma, siapa yang mengulangi 2 rakaat tersebut, fahuwa mubtadi, maka dia adalah mubtadi. Tarikun lil athar, meninggalkan athar, meninggalkan hadith-hadith. Mukhalifun lis sunnah, dia menyelisih sunnah. Laisa lahu min fadlil jum'ati syai', dia tidak mendapatkan keutamaan Jumat sama sekali. Idza lam yara as-salata khalfal a'immah, kalau dia tidak berpendapat bolehnya salat di belakang para penguasa. Man kanu, siapapun mereka, barrahum wa fajirahum, apakah mereka itu baik atau mereka itu fajir. Fas sunnatu, kata Imam Ahmad, maka sunnahnya ayyusalliya ma'akum raka'ataini, kamu salat bersama mereka 2 rakaat. Wa yadinu, ya, dan hendaknya dia meyakini, wa yadinu, hendaknya dia meyakini bi annaha tamma, bahwa salatnya itu sempurna. La yakun fi sadrika min dzalika syai', ya, hendaknya tidak ada suatu ganjalan apapun di dalam dadamu. Iya. Poin ini berkaitan dengan masalah salat di belakang imam. Salat di belakang penguasa. Penguasa bagaimanapun keadaannya, maka kita wajib untuk ikut salat bersamanya. Asal yang menegakkan salat Jumat itu asalnya penguasa, menegakkan salat Jumat. Akan tetapi belakangan orang-orang terlalu meluas. Jadi yang menegakkan salat Jumat harusnya penguasa dan tempat-tempat yang ditentukan oleh penguasa. Itu harusnya. Iya. Nah, sehingga kaum muslimin betul-betul bersatu dan menyatu. Bayangkan di kota Madinah waktu itu, masjid-masjid banyak untuk salat 5 waktu, banyak. Tapi salat Jumatnya hanya di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Semuanya ini punya faedah yang sangat penting untuk menyatukan kaum muslimin. Iya. Karena itu bentuk-bentuk yang terlalu meluas dengan banyaknya masjid, setiap masjid ada bikin Jumat sendiri. Padahal karena tidak dibutuhkan. Ya, masjidnya masih besar, masih luas. Ya, bikin masjid lain sehingga akhirnya terpecah kaum muslimin. Dan ini adalah perkara yang tidak dibenarkan. Nah, di sini keyakinan ahli sunnah bahwa salat di belakang penguasa adalah benar, salatnya syah. Iya. Walaupun dia fajir, dia berbuat dosa, salat di belakangnya adalah syah. Kita diperintah tetap salat di belakangnya. Bahkan kata Imam Ahmad, siapa yang salat Jumat bersama mereka lalu dia ulangi lagi, maka dia adalah mubtadi. Iya. Pelaku bid'ah. Tarikul lil athar, meninggalkan athar. Demikian. Dan ini juga berlaku untuk imam-imam yang diangkat sebagai imam salat. Ya. Jangan karena imamnya imam salat tidak setuju misalnya dengannya. Ya. Kemudian dia tinggalkan. Salat sendiri, tidak berjamaah. Iya. Maka yang seperti ini dikatakan oleh Imam Ahmad adalah mubtadi. Ini kalau memang kaitannya dengan penguasa. Dan ada masalah lain yang kadang kerap ditemukan tentang masalah hukum salat di belakang ahlul bidah. Iya. Salat di belakang ahlul bidah itu terbagi 2. Ada bid'ahnya yang bid'ah mengkafirkan keluar dari Islam. Kalau bid'ahnya mengkafirkan keluar dari Islam, maka tidak syah salat di belakangnya. Ya, salatnya tidak syah. Dipahami? Tapi kalau bid'ahnya tidak mengkafirkan keluar dari Islam, tidak mengkafirkan, tidak mengeluarkan dari keislaman, ya, maka dia tetap salat berjamaah bersamanya. Kalau ada masjid lain imamnya ahli sunnah, ya tentunya utama dia salat bersama ahli sunnah. Tapi kalau tidak ada kecuali masjid itu dan imamnya ahlul bid'ah, maka dia tetap wajib salat di belakang ahlul bidah tersebut, tetap wajib salat berjamaah. Ini menunjukkan pentingnya hal tersebut dan memang prinsip dasar dari prinsip ahli sunnah menjaga hal tersebut.
Bahkan Ibnu Abil Iz berkata, tarkus shalah khalfal mubtadi mubtadi. Orang yang meninggalkan salat di belakang ahlul bidah, dia juga ahlul bidah. Iya. Nah, dasarnya apa? Kenapa seperti itu? Ya, sampai Imam Ahmad berkata mukhalifun lil athar, meninggalkan athar. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan tentang penguasa-penguasa yang mengakhirkan waktu salat, beliau katakan sallu fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Salatlah kalian bersama mereka. Kalau salat mereka benar, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Dan kalau salat mereka salah, maka pahalanya untuk kalian, dosanya tanggung mereka. Ya. Tetap hadir salat berjamaah, tidak boleh membuat perpecahan di tengah kaum muslimin. Dan itu ciri umum ahli sunnah wal jamaah. Karena itu saya terangkan pada pertemuan yang telah lalu, mereka dikatakan ahli sunnah dan dikatakan ahlul jamaah. Nah, ini semua dari makna-maknanya. Ya. Mereka betul-betul komitmen di atas sunnah Rasulullah dan menjaga jamaah kaum muslimin, menjaga persatuan kaum muslimin. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimina wa qad kanu ijtama'u alayhi wa aqarru lahu bil khilafah bi ayyi wajhin kana birridha aw al ghalaba faqad shaqqa hadha al kharij asal muslimina wa khalafa al athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa in mata al kharij alayhi mata mitatan jahiliyah." Kata beliau, dan siapa yang keluar terhadap seorang pemimpin dari pemimpin kaum muslimin, padahal pemimpin ini telah disepakati, wa aqarru lahu bil khilafah, dan manusia telah menetapkan bahwa dia adalah khilafah, pemimpin, penguasa, bi ayyi wajhin kana, bagaimanapun bentuk kekuasaannya, caranya dia berkuasa, birridha, apakah dengan ridha, ini yang kita katakan tadi wilayah ikhtiyar, apakah dengan ridha, dia mendapatkan kekuasaan dengan jalan resmi, dipilih oleh halul halli wal aqd, ataupun dengan mendapat pelimpahan kekuasaan, atau bil ghalabah, dia berhasil berkuasa. Bagaimanapun bentuknya dia berkuasa, maka tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya. Tidak boleh keluar, tidak boleh khuruj terhadapnya. Siapa yang melakukan kudeta terhadapnya? Kata Imam Ahmad, faqad syaqqa hadzal khariju asal muslimin. Maka orang yang keluar ini telah mematahkan atau telah memecah tongkat kaum muslimin. Ya. Ibaratkan tongkat persatuan kaum muslimin, dia pecah. Wa khalafa al-athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyelisih hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in mata hadzal al-khariju alaihi, apabila orang yang melakukan kudeta ini mati dalam keadaan seperti itu, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati seperti mati jahiliyah. Iya. Dan ini tunjukkan dalam hadis-hadis bahwa siapa yang keluar terhadap penguasa kemudian dia mati, maka dia mati jahiliyah. Nah, diterangkan dalam beberapa hadis di dalam as-sahihain dan selainnya. Baik. Di sini Imam Ahmad menjelaskan bahwa di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah taat kepada penguasa. Sepanjang penguasa itu masih muslim, bagaimanapun caranya dia berkuasa, yang jelas dia sudah menjadi penguasa saat ini, maka wajib untuk ditaati. Wajib untuk ditaati. Tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya. Tidak boleh melakukan khuruj terhadapnya. Nah, dan khuruj terhadap penguasa itu dengan dua perkara. Kadang tidak khuruj kepada, atau dianggap kudeta terhadap penguasa dengan, atau saya ulangi ya, kudeta terhadap penguasa itu dengan dua perkara. Yang pertama, tidak membaiat penguasa tersebut. Kalau dia meminta baiat lalu tidak dibaiat, ini berarti khuruj. Nah, tapi kalau dia tidak meminta baiat, maka cukup dia sebagai penguasa dan dia harus meyakini wajib taat kepadanya. Jadi khuruj yang pertama, bentuk khuruj yang pertama, bentuk kudeta yang pertama, tidak membaiatnya atau dia meyakini bahwa tidak wajib taat kepadanya, atau boleh melakukan kudeta terhadapnya. Ini sekedar keyakinan. Dan keyakinan seperti ini sudah dianggap khuruj terhadap penguasa. Baru keyakinan. Dipahami? Karena itu orang-orang Khawarij dianggap mereka khuruj terhadap penguasa. Dikatakan Khawarij
Sebab mereka khurut dengan dua perkara ini. Dengan bentuk keyakinan dan bentuk yang kedua yaitu bentuk fisik. Dan ini asal dalam khurut memang. Yaitu khurut dengan fisik, khurut dengan menggunakan senjata, menggunakan pedang, ya, menurunkan atau memerangi imam kaum muslimin. Nah, iya. Dan para ulama ketika menjelaskan tentang prinsip ini, sebagiannya mentakbir, wala nara as-sayf. Ya, seperti Imam Tahawi misalnya, beliau berkata, kata Imam Tahawi rahimahullahu taala, wala nara as-sayf. Ya. Ala ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi as-sayf. Kata Imam Tahawi, dan kami tidak memandang untuk menggunakan pedang terhadap seorang pun dari umat Nabi Muhammad kecuali yang wajib diperang. Jadi kalimat tidak menggunakan pedang, ya. Naros saif ala ulatil umur, terhadap penguasa. Kalimat pedang di sini dua perkara. Pedang bisa bermakna berpemikiran bolehnya kudeta, dan bisa bermakna pedang melakukan kegiatan fisik betulan untuk melawan penguasa. Semuanya itu tidak dilihat, atau semuanya itu adalah pendapat yang tidak diperbolehkan di dalam syariah. Ya, wajib taat kepada penguasa dan tetap meyakini ketaatan kepadanya, tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yahillu qitalus sultan walal khuruju alaihi, dan tidaklah halal untuk memerangi penguasa dan tidak pula melakukan kudeta terhadapnya li ahadin minan nasi, bagi siapapun dari manusia. Tidak halal dia lakukan itu. Faman fa'ala dzalika fahuwa mubtadi' ala ghairi sunnati wat tariq. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia adalah mubtadi', adalah pelaku bid'ah, tidak berada di atas sunnah dan tidak berada di atas jalan yang lurus. Iya. Baik. Sepakat para ulama akan prinsip ini. Tidak hanya taat kepada penguasa. Siapa yang keluar melakukan kudeta terhadap penguasa, apakah itu dengan bentuk, ya, pemikiran maupun kudeta secara lisan maupun secara fisik, semuanya adalah perkara yang dianggap khurut dan tidak dihalalkan di dalam syariah. Dan ini disepakati oleh para ulama. Dan ini prinsip dasar dari prinsip ahli sunnah yang membedakan antara ahli sunnah dan selain ahli sunnah. Ya, karena itu kata Imam Ahmad, Fudail bin Iyad dan lain-lainnya, kalau kamu melihat seseorang, atau Imam Al-Barbahari berkata, kalau kamu melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka ketahuilah orang ini ahli sunnah. Dan kalau kamu melihat seseorang mendoakan kejelekan untuk penguasa, maka ketahuilah orang ini ahlul bidah. Iya. Sebab ini ciri umum ahli sunnah wal jamaah. Ya. Mereka adalah orang-orang yang beramal dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam Al-Quran dan sunnah diperintahkan kita taat kepada penguasa sepanjang ia masih muslim. Nah, baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qitalul lusus wal khawarij jaizun, dan membunuh para pencuri, wal khawarij, dan orang-orang khawarij jaiz, boleh. Tidak aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi, apabila mereka tiba-tiba, ya, membahayakan seseorang pada dirinya ataupun pada hartanya, falahu ayyuqatil, maka boleh dia memeranginya, boleh dia berperang, an nafsihi, membela dirinya, wa malihi, dan membela hartanya, wa yadafa anha bikulli ma yaqdir, dan membela, ya, darinya sesuai atau dengan segala kemampuannya. Wa laysa lahu idza faraquhu aw tarakuhu ayatlubahum, dan tidak ada atasnya atau tidak dibolehkan atasnya apabila mereka telah berpisah darinya atau meninggalkannya, ya, tidak boleh atasnya untuk mengejarnya, mencarinya. Nah, wala yattabi atharahum, dan tidak boleh untuk mengikuti jejak-jejaknya. Nah, laisa li ahadin illa al-imam aw ulatul muslimin. Itu tidak boleh bagi seorang pun kecuali bagi imam atau penguasa kaum muslimin. Innama lahu ayyadafa an nafsihi bi maqamihi dzalik. Sungguhnya bagi dia yang diperbolehkan untuknya hanya membela dirinya saja di tempatnya itu saja. Wa yanwi bi juhdihi alla yaqtul ahadan, dan dia niatkan dengan upayanya itu tidak membunuh seorang pun. Fa in mata ala yadayhi fi nafsihi an nafsihi fil ma'rakah fa abadallahu al-maqtul. Kalau dia mati, ya,
Kalau dia mati, fain mata ya, antum di situ fain aba. Ya, kurang cocok. Fain aba, apa maksudnya fain aba? Nah, fain mata di sini. Fain mata ala yadihi. Kalau si pencuri ini atau khawarij ini mati di tangannya karena dia membela dirinya fil ma'rakah, di pertempuran, fa aba'adallahu al-maqtul, maka Allah mudah-mudahan menjauhkan al-maqtul yang terbunuh itu. Wa in qutila hadza fi tilkal hal, ya. Dan orang ini yang membela dirinya, kalau dia terbunuh pada keadaan itu, wa huwa yadfa an nafsihi wa malihi, dan dia membela dirinya dan hartanya, rajautu lahu syahadah. Maka kata Imam Ahmad, saya harapkan untuknya dia mendapatkan mati syahid. Kama jaa fil ahadits, sebagaimana datang dalam hadits-hadits. Wa jami'il athar fi hadha. Nah. Baik, sebelum saya lanjut, di sini perlu diingatkan, atau dari uraian Imam Ahmad rahimahullahu taala di sini pembahasan berkaitan dengan orang yang diserang misalnya oleh pencuri atau orang-orang khawarij. Ya. Malum di zaman itu orang-orang khawarij menghalalkan darah kaum muslimin, menyerang kaum muslimin. Ya. Maka kalau dia diserang, kata beliau boleh dia membela diri, tapi diberikan hukum-hukum. Dia membela diri, dia maksudkan jangan membunuh seorang pun. Dia maksudnya membela dirinya saja dan hartanya. Ya. Asal maksudnya tidak membunuh orang. Begitu. Tapi kalau orang tersebut, ya akhirnya karena dia membela diri, akhirnya lawannya harus dia bunuh, terbunuh di tangannya, maka kata Imam Ahmad, orang yang terbunuh ini dijauhkan oleh Allah. Ya. Dan saya harapkan, kalau orang yang membela dirinya ini mati, maka saya harapkan dia mati syahid. Dipahami? Nah, ini jihad mudafa'ah namanya. Nah, makanya dikatakan mati syahid oleh beliau. Iya. Dan adabnya di sini kalau misalnya dikejar seperti itu, yang membunuhnya adalah orang muslim juga, yang menyerangnya muslim juga, ya, yang menyerang dia adalah muslim juga, maka kalau misalnya si pencuri atau yang menyerangnya ini lari, maka tidak boleh dia kejar. Tidak boleh dikejar, tidak boleh ditelusuri jejaknya, tidak boleh. Biarkan saja lari. Iya. Begitu. Itu adab dan etikanya. Nah, ini di sini yang diingatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik. Sebab kalau ingin mengejarnya atau membunuhnya, mencarinya, itu haknya penguasa. Ya. Sebab kalau dia kejar, dia telusuri jejaknya, itu artinya ingin dia tegakkan hukum atasnya, dan itu milik penguasa. Nah, di sini sebenarnya sisi pendalilan atau hal yang ingin diterangkan oleh Imam Ahmad berkaitan dengan ketaatan kepada penguasa. Iya. Kata beliau, wa innama umira qitalihi, dan sungguhnya dia diperintah untuk biqitalihi, ya, untuk memerangi dia. Walam yu'mar biqatlihi walattiba'ihi, dan tidak diperintah untuk membunuh dia dan mengikutinya. Ya, jadi kalau perangi dihadapi begitu. Dan tidak diperintah untuk dibunuh. Nah, walattiba'ihi, dan dia tidak diperintah untuk mengikutinya. Wala yujahhaz alaihi in suri' atau kana jarihan, ya. Dan tidak dipersiapkan atasnya kalau dia terjatuh atau jarihan atau dia terluka. Nah, jadi kalau misalnya dia terjatuh, ya, maka jangan dipersiapkan sesuatu untuk membunuhnya, biarkan saja. Atau kalau dia terluka, biarkan, jangan dikejar. Ya, demikian. Au jarihan. Wa in akhadahu asiran falaysa lahu ay yaqtulahu. Kalau dia ambil dia tangkap orang tersebut, dia tawan, maka tidak boleh dia bunuh. Wala yaqimu alaihi al-haq, dan tidak boleh dia menegakkan hukum atas orang tersebut. Tidak boleh ditegakkan hukum had. Walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allahu fa hakama fihi. Akan tetapi dia angkat perkara orang tersebut, kemudian dia berikan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hukum, jadikan dia sebagai penguasa, kemudian si penguasa ini yang memberikan hukum atasnya. Ini kelengkapannya. Ya, jadi kalau diserang seperti itu, dia membela diri. Ya. Kalau orang tersebut mati, ya, maka tidak ada masalah. Kalau memang asalnya tadi dia berniat tidak membunuh, ya, namun tiba-tiba karena
dalam membela diri mengharuskan seperti itu, ya tiba-tiba terjadi seperti itu, maka dia tidak apa-apa. Dan kalau dia terbunuh diharapkan mati syahid. Kalau dia terluka, maka dibiarkan. Iya. Demikian pula kalau dia terjatuh misalnya, maka dibiarkan dia berjalan. Ya. Kalau dia ditawan, ya misalnya kalau tidak ditawan seperti itu, tidak diikat, akan tetap membunuh, ya maka diikat saja, kemudian setelah itu diserahkan kepada penguasa. Tidak boleh dia bikin hukum sendiri untuk orang tersebut. Iya. Nah, ini termasuk hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang melampaui batas. Iya. Orang-orang yang melampaui batas. Baik. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Wala nashhad ala ahli al-qiblati bi amalin ya'maluhu bi jannatin aw narin narju lis-salihi wa nakhafu alayhi wa nakhafu 'ala al-musii'il mudnibi narju lahu rahmatallah." Kata beliau, dan kami tidak mempersaksikan kepada seorang pun dari ahlul kiblah. Ahlul kiblah yaitu orang yang salat ke kiblat, maksudnya umat Islam. Bi amalin, ya, pada suatu amalan ya'maluhu yang dia amalkan, bi jannatin aw nar, kita tidak mempersaksikan untuknya surga maupun neraka. Ya. Narju lis-salihi, kita harapkan bagi orang yang salih, wa nakhafu alaihi, dan kita takut atasnya, wa nakhafu 'alal musi, ya, dan kita juga takut terhadap orang yang berbuat jelek, mudnibi, berbuat dosa, narju lahu rahmatallah, dan juga kita harapkan dia ini mendapat rahmat Allah. Baik. Nah, di sini masuk di dalam bagian lain dari prinsip ahli sunnah, dari dasar-dasar akidah, bahwa tidak boleh mempersaksikan untuk seorang pun orang ini masuk surga atau masuk neraka dengan amalan dia lakukan. Misalnya ada orang berbuat kebaikan, oh ini kamu dapat surga, atau kamu ini penduduk surga kalau kamu berbuat seperti ini. Ya, dijamin untuk orang tersebut secara tersendiri. Atau ada orang yang berbuat maksiat, ya, kamu dengan perbuatanmu ini kamu penduduk neraka. Ya, tidak boleh. Ini juga kadang ada pada sebagian orang berlebihan. Ya, kamu sudah menjadi penduduk surga. Atau ada berbuat maksiat, ya, karena dia benci kepada maksiat tersebut, kamu nanti di neraka. Ya. Tidak boleh dipastikan seperti itu dengan amalan yang dia lakukan. Tapi apa kewajibannya? Kalau orang salih kita harapkan, ya, kita berharap dia ini masuk surga. Dan kita juga khawatir, ya, siapa tahu dia ditutup dengan su'ul khatimah, mati yang jelek, kan begitu. Demikian pula sebaliknya, orang yang berbuat dosa kita khawatir atasnya, namun kita juga mengharapkan untuknya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa man laqiya Allah bi dhanbin yajibu lahu an-nar taiban ghairu musirrin alaihi fa inna Allah yatubu alaihi wa yaqbalu at-tauba an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at." Kata beliau, dan siapa yang berjumpa dengan Allah dengan suatu dosa, yang dosa ini mengharuskan dia masuk dalam neraka, taiban ghairu musirrin alaihi, ya, dia berjumpa kepada Allah dengan dosa itu, namun dia sudah bertobat dan tidak terus-menerus melakukannya, fa innallaha yatubu alaihi, sungguhnya Allah telah menerima tobatnya, telah memberikan tobat untuknya, wa yaqbalu taubah an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at, dan Allah menerima tobat dari hambanya dan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Nah, ini beliau ambil dari ayat Al-Quran surah Asy-Syura ayat 25, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at, dan dialah Allah yang menerima taubat dari hambanya dan mengampuni, memaafkan kejelekan-kejelekan. Iya. Ini termasuk prinsip pokok bahwa orang yang bertobat, tobat itu dia dengan meninggalkan dosa tersebut, tidak mengulanginya lagi, dan berazam tidak akan melakukannya. Ya. Kalau dia bertobat dengan tobat yang benar, ghairu musirrin, dan tidak terus menerus. Kalau musir, maka ini juga termasuk penghalang tobat. Ya, penghalang yang mendapatkan tobat. Ya, kalau dia sudah bertobat, tidak terus menerus melakukannya, maka Allah menerima tobat. Ya, Allah menerima tobatnya. Dan perlu diketahui bahwa ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki.
Ini bagi siapa yang meninggal dan belum bertobat. Jadi dosa kesyirikan, kalau dia meninggal dan belum bertobat, dia tidak diampuni. Nah, demikian pula selain dari dosa kesyirikan, kalau dia meninggal belum bertobat, maka dosa tersebut tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Mungkin Allah siksa dia dan mungkin Allah mengampuninya. Demikian maksudnya. Iya. Jadi kapan dia bertobat, maka tobatnya diterima. Tobatnya diterima. Iya. Kemudian kata beliau, "Wa man laqiyahu wa qad uqima alayhi haddun wa qad uqima alayhi hadd dhalika adh-dhanbi fid dunya fa huwa kaffaratuhu kama jaa fil khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Kata beliau, dan siapa yang berjumpa dengan Allah dan telah ditegakkan atasnya hukum had terhadap dosa tersebut di dunia. Misalnya dia berzina. Dia berzina dan sudah berkeluarga. Ditegakkan had, dirajam. Misalnya. Dia menghadap kepada Allah dalam keadaan sudah ditegakkan hukum itu atasnya. Maka kata Imam Ahmad, fahuwa kaffaratu. Maka ini adalah penggugur dosanya. Kama ja'a fil khabar, sebagaimana datang di dalam hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang beliau inginkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asaba dzamban wa uqima alaihi hadd dzalika adz-dzamb, fa huwa kaffaratu." Siapa yang melakukan dosa dan telah diletakkan atau telah dilakukan had terhadap dosa itu, maka had tersebut adalah kafaranya, adalah hapus dosanya. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Wa man laqiyahu musirran ghaira ta'ibin min ad-dunubi allati istawjaba biha al-'uquba fa amruhu ila Allah in syaa'a adzabahu wa in syaa'a ghafara lah." Dan siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan musirran, terus-menerus melakukan dosa, belum bertobat dari dosa. Ya, dari dosa-dosa yang mengharuskan dia mendapatkan hukuman. Fa amruhu ila Allah, maka perkaranya kembali kepada Allah. In syaa'a adzabahu wa in syaa'a ghafara lah. Kalau Allah berkehendak dia akan disiksa, dan kalau Allah berkehendak dia akan diampuni. Ya, ini kita terangkan tadi bahwa kalau dia kembali ya, menghadap kepada Allah, berbuat dosa, belum bertobat, maka dia tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Ya. Mungkin Allah ampuni dan mungkin dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Dan ini semua sebagai bantahan untuk orang-orang Khawarij. Dan mereka mengkafirkan kaum muslimin. Ya, kalau mati dalam keadaan berbuat dosa, maka dianggap mati kafir, tidak diampuni oleh Allah. Dan Imam Ahmad merinci akidah ini. Ya, bahwa ini adalah akidah kaum muslimin. Ya, akidah kaum muslimin. Siapa yang mati dalam keadaan berbuat dosa, sepanjang dosa tersebut bukan dosa kesyirikan, dan dia belum bertobat dari dosanya, maka perbuatan dosanya ini dibawa kehendak Allah, tahtal masyiah. Kalau Allah menghendaki dia diampuni, kalau Allah menginginkan, maka dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Begitu. Kemudian kata beliau, "Wa man laqiyahu min kafirin adzabahu wa lam yaghfir lahu." Dan siapa yang berjumpa kepada Allah dan dia itu kafir, maka Allah akan menyiksanya dan dia tidak diampuni. Iya. Kemudian kata beliau, "War-rajmu haqqun 'ala man zana wa qad ahsan." Dan rajam itu adalah hak terhadap orang yang melakukan zina dan muhsan. Ini hukum rajam ini disebut di dalam buku akidah. Kenapa? Sebab sebagian dari kelompok ahlul bidah mengingkarinya. Iya. Karena itu ditetapkan oleh para a'immah dalam buku-buku akidah. Seperti di sini Ushulus Sunnah, Imam Ahmad dalam Syarhus Sunnah, dan para a'immah yang lainnya. Beliau katakan bahwa rajam adalah hak, suatu yang benar. Ya. Untuk siapa rajam itu? Untuk orang yang berzina wa qad ahsan, dan dia telah menikah. Apa ketentuan rajamnya? Idza tarafa. Kalau dia mengaku. Au qamat alaihi al-bayyinah, atau telah tegak atasnya bayyinah, kejelasan. Wa qad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merajam wal a'immatur rasyidun, dan para imam ar-rasyidun. Iya. Imam yang mendapat petunjuk. Nah, baik. Di sini Imam Ahmad mensyaratkan
Rajam itu apa dulu? Rajam itu melempar dengan batu-batu kecil kepada orang yang melakukan zina dan dia telah berkeluarga. Jadi melemparnya dengan batu kecil, bukan batu besar juga. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama supaya dia, sebagaimana dia merasakan kenikmatan bukan pada tempatnya, maka dia merasakan siksaan seperti itu sebagai penggugur dosanya. Iya. Jadi bukan dilempar dengan batu besar atau dipukulkan batu di atas kepalanya. Iya. Nah, itu bukan rajam namanya. Dan tidak terhitung rajam dalam sisi bahasa. Sebab rajam dari sisi bahasa bentuknya seperti yang kita sebutkan. Baik. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan idza tarafa, apabila dia mengaku. Nah, ini kaitannya dengan qadhi. Jadi kalau misalnya ada yang berbuat zina, satunya mengaku, satunya belum mengaku, maka yang satu ini tidak boleh dipaksa untuk mengaku. Kalau dia mengaku sendiri, atau tegak atasnya bayyinah, dilihat misalnya tempat orang dia melakukan zina, tegak atasnya bayyinah, baru dia lakukan rajam. Nah, karena itu ketika datang seorang kepada Rasulullah SAW membawa anaknya, dan anaknya ini adalah seseorang yang kerja di tempat atau kerja pada seorang, kemudian anaknya tersebut berzina dengan istri orang yang dia tempat kerja, orang yang dia kerja di tempatnya, ya berzina dengan istrinya. Maka orang ini oleh Nabi SAW sebab dia masih bujang, maka diperintah untuk dicambuk, kemudian diasingkan 1 tahun. Ya. Adapun istrinya, maka Nabi berkata kepada Unais, kamu pergi ke sana. Kalau dia mengaku, maka rajam dia. Kalimatnya, kalau dia mengaku, maka rajam dia. Artinya kalau tidak mengaku, tidak ditegakkan atasnya. Sebab ini kaitannya harus dia mengaku, kemudian telah qamat alaihil bayyinah. Iya, qamat alaihil bayyinah. Jadi ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah hudud. Ya, sebenarnya detail dan kaitannya kembali kepada mahkamah syar'i. Ya, kaitannya kembali kepada mahkamah syar'i. Karena itu melakukan hudud di negara-negara yang menerapkannya itu perkara yang proses yang sangat panjang. Ya. Sebab kaitannya meletakkan had harus sesuai persis dengan dasar syariah. Ya, sesuai dengan dasar syariah. Baik. Kata beliau, "Waqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merajam. Ya, ma'ruf, beliau merajam Al-Ghamidiyah dan juga merajam yang lainnya. Dan juga para khulafa ar-rasyidun melakukan rajam tersebut. Iya. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, "Wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw baghidahu bi haditsin Nah, atau baghidahu bi hadatsin minhu atau dzikri masawi kana mubtadi'an hatta yatarahham alaikum jami'an wa yakuna qalbuhu lahum salima. Kata beliau, kata Imam Ahmad, dan siapa yang menganggap kurang seorang dari sahabat Rasulullah SAW, intaqas, mencerca, menganggap kurang, menganggap cacat, ya. Atau baghidahu, atau dia membenci sahabat tersebut bihadatsin minhu, karena suatu kejadian darinya, au dzikri masawi, atau dia menyebutkan, au dzakara masawi, atau dia menyebutkan kejelekannya, maka orang yang seperti ini kana mubtadi'an, dia hukumnya adalah mubtadi'. Ya. Hatta yatarahham alaihim ajmain, sampai ia mengucapkan rahmat untuk seluruh sahabat. Wa yakunu qalbuhu saliman lahum, dan hatinya selamat untuk mereka seluruhnya. Ya, tidak ada rasa dengki di dalam hatinya. Ini seperti yang kita sebutkan. Dan di sini Imam Ahmad tekankan. Satu saja dari sahabat yang dia benci, atau dia cerca, atau dia sebutkan kejelekannya, satu saja, maka dia adalah mubtadi. Sampai dia mendoakan rahmat untuk semuanya, tanpa terkecuali. Iya. Demikian. Kemudian kata beliau, wan nifaqu huwal kufru, dan kemunafikan itu adalah kekafiran. An-nifaq al-kufru adalah kekafiran. Bagaimana itu kekafirannya? Ayyakfura billahi wa ya'budu ghairahu. Dia kufur kepada Allah dan menyembah selainnya. Wa yudhhir al-islam fil alaniya, dan menampakkan Islam secara bahirnya. Ya. Penampilannya Islam. Mithlul munafikin, seperti orang-orang munafikin alladzina kanu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang mereka itu berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nifaq terbagi dua. Ada nifaq i'tiqadi dan ada nifaq amali. Atau pembagian lain nifaq akbar dan nifaq asghar. Ada kemunafikan yang mengeluarkan dari keislaman dan ada kemunafikan yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Kemunafikan yang mengeluarkan dari keislaman ini yang disebut di sini oleh Imam Ahmad, yaitu dia menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Ini nifaq i'tiqadi. Kufur, kafir, keluar dari Islam. Dan ada namanya nifaq amali. Itulah yang disebut di dalam hadis, ya. Ciri-ciri munafik di antaranya idza haddatsa kadzab. Kalau dia bercerita dia dusta. Idza tumina khan. Kalau dia diberi amanah dia khianat. Idza khasama fajar. Kalau dia berdebat dia berbuat fajir. Wa idza ahada ghadar. Kalau dia melakukan perjanjian dia melanggar janjinya. Ini nifaq apa? Amali. Dan seperti ini nifaq yang seperti ini tidak mengeluarkan dari keislaman. Ya. Jadi kemunafikan terbagi dua. Dan di sini Imam Ahmad menjelaskan tentang nifaq yang sifatnya nifaq i'tiqadi yang mengeluarkan dari keislaman. Kemudian kata beliau, salatun man kunna fihi fa huwa munafiq. Ada tiga. Siapa yang ada pada tiga ini maka dia adalah munafik. Ya, alat taglid, narwihi. Di atas taglid kata Imam Ahmad. Ini jadi hadis ini alat taglid, ya, pembawaannya dibawakan bermakna taglid, ya, hanya dibawakan maknanya adalah menjelaskan tentang bahayanya. Ya. Nah, narwiha kama ja'at wala nufassiruha. Ya, kita riwayatkan sebagaimana datang dan tidak menafsirkannya. Baik. Kemudian kata beliau, wa qauluhu, dan sabda beliau, la tarji'u ba'di kuffaran dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian ini kembali setelahku sebagai orang-orang kafir, sesat. Sebagian dari kalian memenggal leher-leher sebagian dari yang lainnya. Kemudian beliau sebutkan juga hadis lain, kata beliau, misal seperti hadis, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar. Apabila dua orang muslim berjumpa dengan dua pedangnya, maka yang terbunuh dan dibunuh keduanya dalam neraka. Wa mithal, dan juga seperti hadis, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencerca seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Wa mithal, dan juga seperti sabda beliau, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ma ahaduhuma. Ya, siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka kalimat kafir ini harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kelanjutan hadisnya, in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Apabila seperti yang dia katakan, tidak apa-apa, kalau tidak maka kalimat itu kembali kepadanya. Wa mithal, dan juga seperti hadis, kufrun billahi tabarru'un min nasabin wa in daqqa. Kekufuran kepada Allah apabila berlepas diri dari nasab, ya, walaupun itu sedikit. Ya, disebutkan oleh muallif kita sanadnya hasan. Iya. Kata beliau, kata Imam Ahmad, wa nahwu hadhil ahadits, dan seperti hadis-hadis ini, mimma qad sahha wa hufiz, ya, dari apa-apa yang telah sahih dan dihafal, fa innana nusallimu lah, ya, kita menerima hadis-hadisnya, wa in lam na'lam tafsiraha, walaupun kita tidak mengetahui apa penafsirannya. Nah, wala natakallam fihi, dan kita tidak berbicara tentangnya, wala nujadilu fihi, dan kita tidak berdebat tentangnya, wa nufassiru hadhil ahadits ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت ولا نردها إلا بأحق منها. Dan kita tidak menolaknya, ya, kita tidak menafsirkan hadis ini kecuali sebagaimana datanya, dan kita tidak menolaknya kecuali dengan sesuatu yang lebih hak darinya. Baik. Jadi hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad itu diterima sebagaimana datangnya, sebagaimana lahirnya. Namun sebagaimana yang telah kita pahami bahwa kufur itu terbagi dua, nifaq itu terbagi dua. Dan ini maklum dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ya, ada kufur sifatnya kekafiran mengeluarkan dari keislaman. Ada kufur duna kufur, kekafiran dibawa ke kufuran. Nah, ini yang diberi contoh beberapa hadis seperti idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar, atau hadis setelahnya sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencerca seorang muslim kefasikan, membunuhnya kekafiran.
Membunuh muslim dikatakan kufur, kekafiran. Kekafiran apa di sini? Mengeluarkan dari keislaman? Tidak. Di sini dikatakan kufur duna kufur. Kekafiran di bawah kekafiran. Kekafiran yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Dan ini prinsip pokok di dalam syariat. Jadi harus diketahui nas kafir di dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu terbagi dua. Ada nas kafir, kafir keluar dari Islam. Ada nas kafir, kafir belum keluar dari Islam. Cuma disebutkan dengan bentuk kafir menunjukkan bahayanya dosa tersebut. Iya. Dipahami ini? Ya, cara menentukannya ini mengeluarkan dari keislaman, ini tidak punya kaidah tertentu. Ya, dilihat sesuai dengan konteksnya saja. Dilihat konteksnya, kemudian dilihat pemahamannya sesuai dengan apa yang dipahami oleh para imam. Tapi Imam Ahmad di sini memberi kaidah umum. Ya, kita terima hadits-hadits itu. Walaupun kita sendiri belum paham apa tafsirnya, kita terima. Ya. Dan kita imani, kita tidak berdebat tentangnya, ya, dan tidak menolaknya kecuali yang lebih hak darinya. Ya. Ini prinsip-prinsip umum yang beliau tanamkan. Kemudian kata beliau, rahimahullahu taala, wal jannatu wan naru makhluqatani kama jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannata fara'aitu qasra. Kemudian kata Imam Ahmad, dan surga dan neraka itu makhluqatani, sudah dicipta, sudah ada. Ini di antara keyakinan ahli sunnah, bahwa surga dan neraka sudah dicipta, sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada. Iya. Ini bantahan pada orang-orang yang mengatakan surga dan neraka sekarang belum dicipta, belum ada. Iya. Nah, dan ini pendapat para a'immah ahli sunnah di dalam masalah ini. Nah, baik, diberikan dalil di sini oleh Imam Ahmad seperti yang datang dari Rasulullah SAW. Katanya Rasulullah masuk surga dan Nabi melihat istana di surga. Jadi Nabi masih hidup, kata sebutkan dalam hadis, saya masuk surga. Berarti surga sudah ada, sudah dicipta. Ya. Dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran, ya, lafadznya uiddat lil muttaqin, surga disiapkan, telah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Kalimat uiddat, telah disiapkan. Demikian pula neraka, uiddat lil kafirin, disiapkan, telah disiapkan untuk orang yang kafir. Ya. Nah, maka surga dan neraka sudah ada. Surga dan neraka sudah ada. Demikian pula surga dan neraka sudah ada. La tafniyani abadan. Ya. Tidak fana selama-lamanya. Kekal surga dan neraka itu. Ya. Surga dan neraka itu kekal. Nah, sebab diantara makhluk Allah semuanya fana, semuanya sirna, kecuali 8 makhluk diperkecualikan, dan makhluk ini ya tidak akan sirna. Nah, makhluk tersebut 8. Yang pertama adalah al-arsh, yang kedua al-kursi, yang ketiga al-qalam, yang keempat lauhul mahfuz, yang kelima ajabud danab. Ajabud danab itu tulang ekor manusia. Kemudian yang keenam surga, yang ketujuh neraka, yang kedelapan adalah ruh. Ya, ini dari makhluk Allah yang tidak sirna. Semuanya mempunyai dalil tersendiri, ya, uraiannya di dalam buku-buku akidah yang meluas di dalam pembahasan ini. Baik, kita hanya sekedar merinci secara global, ya, keyakinan ahli sunnah di dalam kitab Imam Ahmad ini. Kata beliau, wa ra'aitul kautsar. Juga hadis Nabi melihat al-kautsar. Al-kautsar sudah kita terangkan pensifatannya. Dia adalah telaga dalam surga. Berarti ada di dalam surga. Kemudian seperti hadis, wa tala'tul jannah fara'aitu aktsar ahliha kada. Saya lihat ke surga, ternyata saya lihat kebanyakan penduduknya adalah begini. Ya. Beliau globalkan di sini. Saya lihat kebanyakan penduduknya adalah begini. Dalam sebagian riwayat, kebanyakan penduduknya adalah orang miskin. Ya, begitu. Nah, dan saya lihat ke dalam neraka, kebanyakan penduduknya adalah perempuan. Ya, itu dalam hadis riwayat Bukhari. Dan ada hadis-hadis lain yang berkaitan dengan ini. Kemudian kata beliau, wa tala'tu fin nari fara'aitu kada wa kada. Dan saya lihat dalam neraka, ternyata saya lihat begini dan begini. Nah, ini banyak dikisahkan dalam kisah-kisah Isra dan Mi'raj. Kemudian kata beliau, faman za'ama annakuma lam tukhlaqa, siapa yang menyangka bahwa surga dan neraka belum dicipta, fahuwa mukadzdzabun bil Qur'an, fahuwa mukadzdzibun bil Qur'an, maka dia ini mendustakan Al-Qur'an wa ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendustakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wala ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar, dan saya tidak menyangka dia orang yang beriman tentang surga dan neraka. Nah, jadi jelas keyakinan Islam di dalam masalah ini bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Ya, kekal selama-lamanya, tidak sirna. Nah, kata beliau, "Wa man mata min ahli al-qibla muwahhidan, yusalla alaihi wa yustaghfaru lahu wa la yuhjabu anhu al-istighfar wa la tutraku as-salatu alayhi li dhanbin adnabahu saghiran kana aw kabira amruhu ila Allah taala." Kata beliau, dan siapa yang meninggal dari ahlul qiblah, dari kaum muslimin, orang yang salat menghadap kiblat, muwahhidan, dalam keadaan mentauhidkan Allah. Ingat ya, syaratnya muwahhidan, dia mentauhidkan Allah. Yusalla alaihi, maka kalau dia meninggal dalam keadaan bertauhid, disolat. Wa yastaghfaru lah, dimintakan ampun untuknya. Wala yuhjabu anhul istighfar, tidak boleh ditahan istighfar untuknya. Wala tutraku salatu alaihi, dan tidak boleh meninggalkan salat atasnya. Lidambin adnabahu, karena dosa yang dia lakukan. Saghiran kana au kabira, kecil maupun besar. Amruhu ilallah, perkaranya diserahkan kepada Allah. Nah, ini hukum umum. Ini hukum secara umum. Tapi para imam mempunyai rincian untuk orang-orang yang berlaku atau berbuat bid'ah. Ya. Jadi hukum umum, kalau dia meninggal dari kalangan kaum muslimin, wajib harus ada yang mensalatinya. Wajib harus ada yang mensalatinya, walaupun sedikit dari kalangan kaum muslimin. Akan tetapi pelaku-pelaku bid'ah, maka hendaknya orang-orang yang ditokohkan di tengah manusia itu tidak ikut mensalati jenazahnya. Kenapa? Sebagai pelajaran bagi yang lainnya bahwa orang yang mati dalam keadaan berbuat seperti ini adalah orang yang tercela, ya, dan tidak disenangi, dan akidahnya adalah akidah yang tidak dibenarkan oleh para ulama Islam. Karena itu Sufyan Ats-Tsauri ketika melalui jenazah Al-Hasan bin Shalih bin Hayy, dan dia ahli fikih terkenal, ya, diminta untuk mensalati jenazahnya. Maka beliau berkata, kalian salati. Lalu beliau berlalu, tidak mensalatinya. Nah, beliau tidak mensalatinya. Sebab kalau beliau mensalati, maka dukungan untuknya. Ya. Maka beliau tidak mensalatinya supaya orang tahu bahwa orang ini meninggal di atas pemikiran yang salah. Ya, dia sempat berpikir dengan pemikiran Khawarij. Al-Hasan bin Shalih bin Hayy. Nah, baik. Ini akhir dari Ushulus Sunnah oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari riwayat Abdus bin Malik al-Attar. Nah, kata yang menasikh risalah, akhirul risalah, walhamdulillahi wahdah wa salawatuhu wa ala Muhammadin wa alihi wa sallama taslima. Nah,